warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat-sahabat kalian di channel kesayangan Anda, Kaco Mandar. Channel yang senantiasa membahas persoalan budaya, tradisi, dan sejarah Mandar, Sulawesi Barat, yang insya Allah mengedukasi, menginspirasi, dan menghibur luar biasa sana. Jadi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, sebab subscribe itu gratis. Dan bagikan agar semakin banyak sahabat-sahabat kita luar kita yang di luar sana yang tahu mengenai channel ini. Jadi sahabat dan luar Kaco Mandar, beberapa hari belakangan perhatian kita ini disedot dan disibukkan dengan aksi pawang hujan pada perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika di Lombok, Indonesia. Jadi ada sosok seorang wanita yang namanya itu Ibu Rara Istiati Wulandari. Aksi Ibu Rara ini banyak menuai pro dan kontra di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Dan tidak sedikit yang mencemooh, mengejek, menghina, tidak terkecuali di Litak Tembolong Hatta sendiri, Mandar, Sulawesi Barat. Dan anehnya, orang yang mengejek, mencemooh, menghina ini dilakukan oleh orang-orang yang katanya beragama, orang-orang yang katanya berbudaya. Saya pikir ya, sahabat-sahabat sekalian, saya pikir orang yang beragama itu tidak akan mengejek, tidak akan mencemooh. Orang yang berbudaya itu tidak akan menghina. Jadi ini kontradiksi sebenarnya. Nah, luar Kaco Mandar berbicara mengenai pawang hujan. Jadi pawang hujan ini adalah orang yang dipercaya mempunyai ilmu kebatinan atau ilmu gaib yang bisa memindahkan, meniadakan, menggeser atau menolak hujan. Jasa pawang hujan ini biasa dipakai pada saat akan diadakannya acara atau hajatan. Pada acara atau hajatan ini membutuhkan agar hujan tidak turun sepanjang acara berlangsung. Dan hampir seluruh di kawasan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu mempunyai kebudayaan yang hampir sama mengenai pawang hujan ini. Tidak terkecuali di daerah Mandar kita, Sulawesi Barat. Di Mandar, Luare, pawang hujan ini dikenal dengan nama Pasopoi Urang. Pasopoi ini berkata dasar sopo yang dimaknai menyumbat. Namun kata sopo ini kemudian mendapatkan imbuhan pa yang membuatnya menjadi pelaku atau orang yang menyumbat, dan urang artinya hujan. Jadi secara harfiah atau kata per kata, Pasopoi Urang ini berarti orang yang menyumbat hujan. Namun pemaknaannya itu sama dengan pawang hujan. Kata sopo ini sering ditemukan dalam istilah pengobatan tradisional juga, seperti Masopo Cera, artinya menyumbat darah, namun dimaknai sebagai menghentikan aliran darah pada luka. Ada beberapa kosakata Mandar yang bunyinya itu hampir sama dengan kata sopo, namun berbeda arti di luar, seperti kata sopo dan kata oppo. Kalau kata sopo tanpa glottal stop, tanpa kutip atap di atas, sopo itu artinya memikul, dan oppo itu tanpa konsonan huruf S itu artinya menutup. Namun dua kata ini tidak bisa dipakai dalam istilah pawang hujan, Pasopoi Urang. Kalau misalnya dia menggunakan Pasopoi Urang berarti itu memikul hujan. Kalau Maopoi Urang berarti menutup hujan, tapi ini tidak sering dipakai dalam padanan kata pawang hujan itu. Kembali lagi ke Pasopoi Urang, luare. Sependek yang saya ketahui, ada beragam cara di Mandar itu untuk menghentikan atau menyumbat hujan ini. Ada dengan cara memasak batu asa. Jadi caranya ini, batu asa itu dimasak memakai kayu bakar di dalam belanga yang berisi air.
pasopoi orang saat memasukkan batu asah ke dalam belanga ini diharapkan agar tidak bernapas atau menahan napas. Selanjutnya belanga ini kemudian ditutup dan dijaga agar apinya tidak padam dan airnya tidak habis. Artinya kalau api seperti akan padam, maka ditambahkan kayu bakar agar apinya kembali besar menyala. Dan kalau misalnya airnya sudah akan habis, maka ditambah dengan air lagi supaya airnya tidak habis ya. Terus yang bertugas sebagai pasopoi orang ini tidak diperkenankan untuk mandi selama hajatan berlangsung. Artinya ada unsur-unsur, ada pantangan lah untuk pasopoi orang ini agar tidak mandi, karena diyakini bahwa kalau misalnya pasopoi orang ini mandi maka hujan itu akan turun. Terus ada juga cara di mana orang yang masopoi orang ini menancapkan linggis, atau dalam bahasa Mandarnya itu parasang ya. Kemudian diniatkan, namun terlebih dahulu itu membaca bismillah. Niatnya itu seperti lo di padi parasang anak nirawung orang, yang artinya nantilah linggis ini tercabut, barulah kemudian engkau turun wahai hujan. Dipercaya bahwa linggis itu selama tidak tercabut maka hujan tidak akan turun di sekitar wilayah atau tempat itu. Sependek yang saya tahu, dalam pemahaman Islam juga ada doa-doa khusus yang dipanjatkan untuk meminta hujan. Ini dilakukan pada saat negeri dilanda kemarau panjang. Terus ada juga doa yang dipanjatkan secara khusus saat ingin menghentikan hujan. Nah, selain doa ini ada juga salat yang secara khusus untuk dimaksudkan meminta hujan. Jadi salat meminta hujan. Terus ada juga zikir, ada juga salawat yang diniatkan agar turun hujan atau diberhentikan hujan. Perlu diketahui di luar bahwa sebelum Mandar mengenali agama Islam, kebudayaan masopoi orang ini sudah ada sebelumnya. Setelah Islam datang ke Mandar, barulah dimulai proses islamisasi yang dilakukan oleh para guru-guru, para penyebar agama Islam di Mandar. Saat proses islamisasi ini berlangsung, bukan hanya orang-orangnya saja yang diislamkan, bukan hanya manusia-manusianya saja, tapi juga kebudayaan dan produk-produk budayanya yang diislamkan. Seperti budaya masopoi orang. Apa yang dirubah? Jadi yang dirubah itu adalah arah tauhidnya. Mungkin dahulu saat orang sedang merapal mantra pada saat masopoi orang, mereka akan menyebut nama dewata ini, dewata itu, atau dewata lain untuk meminta hujan atau untuk menurunkan hujan. Namun setelah berkenalan dengan Islam, maka ia wajib untuk menyertakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim hanya untuk meminta kepada Allah agar diturunkan atau minta dihentikan hujan. Dan bukan hanya kebudayaan masopoi orang saja yang mengalami proses islamisasi ya Lulare, tapi banyak kebudayaan kita di Mandar yang juga diislamkan atau mengalami proses islamisasi atau mengalami proses kawin mawin dengan budaya Islam. Semisal mapandesasi, mapandewanua, meundung, atau proses pernikahan. Jadi diketahui bahwa di dalam proses pernikahan itu ada proses-proses seperti mapasikarawa, mapidai solung, malatiga dan semacamnya. Dan itu semua diislamkan atau mengalami proses islamisasi. Selama itu tidak menyalahi hukum syara atau syariat dan memintanya kepada Allah, maka boleh oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi luar ya sana, Islam datang ke Mandar bukan untuk menghilangkan kebudayaan lokal, tetapi dengan adanya Islam maka sempurnalah kebudayaan kita
sebagai orang Mandar, suku ya salangat tak, suku to yang Mandarat tak. Perbedaan budaya dan kebudayaan itu sudah menjadi fitrahnya, itu memang sudah dituliskan. Bahkan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, itu mengatakan, aku ciptakan engkau bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar engkau saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi proses mengenal ini bukan pada persoalan bahasa saja, tapi persoalan budaya dan kebudayaan juga. Hampir di segala hal ini kita memang dituntut untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Oke Lare. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, namun bagaimana kita menyikapi pawang hujan yang ada di Mandalika dalam pandangan kita sebagai orang Mandar dan juga orang yang beragam Islam? Menurut saya, Lulare, silakan berbeda dengan saya, tidak jadi masalah, karena saya yakin perbedaan itu adalah memang sudah dijamin oleh Tuhan. Namun mesti perbedaan ini mempunyai rambu-rambu, atau perbedaan ini mesti disikapi dengan apa? Yang pertama, Lulare, tidak boleh menghujat, tidak boleh menghina dan sebagainya. Sebab kita sebagai orang Mandar yang juga sebagai orang Islam sangat melarang hal itu. Apabila ada orang Mandar yang menghina, menghujat, paralu di petulayang asal langanna, paralu toy di petulayang amandaranna. Jadi kalau misalnya ada orang Mandar yang menghujat, menghina dan sebagainya, maka perlu dipertanyakan keislamannya, perlu juga dipertanyakan kemandarannya. Sebab tentu kita akan merasa sedih, tentu kita akan merasa jengkel, merasa dongkol kalau semisal ada orang di luar dari Mandar yang menghina kebudayaan kita sebagai orang Mandar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, di mana terdiri dari banyak suku, ras, dan agama. Sudah semestinya kita menghargai satu sama yang lain, baik itu menyangkut persoalan suku, ras, dan agama. Jadi analoginya seperti kita hidup dalam satu rumah yang sama yang namanya itu Indonesia, di mana dalam rumah ini terdapat 6 kamar. Ada kamar Islam, ada kamar Kristen Katolik, ada kamar Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menjaga, saling bertoleransi satu dengan yang lainnya. Macu itu dia luar, mau hargai tahu parat tak tuh Indonesia. Ini apa ya? Dan nomor. Oke, jadi itulah tadi luar sedikit penyampaian saya atau sedikit pendapat saya mengenai ricu-ricu mengenai pawang hujan di Mandalika sirkuit ini. Jadi luar dan sahabat-sahabat Kacau Mandar, sekian dulu informasi dari saya mengenai pawang hujan versi Mandar dan bagaimana cara kita menyikapi perbedaan. Mau dia memakai luar pemakanan anak di mana kita. Salam budaya, salam Pasemandaran, dan salam Bhinneka Tunggal Ika.